Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan, mahasiswa dari Polbangtan Malang, jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Saya di sini mencoba mempresentasikan tentang penetapan prioritas program. Yang pertama, indikator keberhasilan. Peserta mampu menetapkan prioritas program jangka menengah dalam rangka memprioritaskan keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah. Yang kedua, analisa SWOT atau SWOT. Dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberikan dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur di bidang PUPR. Pengembangan infrastruktur PUPR menunjang fungsi dari kawasan-kawasan sehingga pembangunannya akan menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Yang selanjutnya, ketiga, analisis KSPM. KSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan SPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal, eksternal, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Pada kerangka perumusan strategi komprehensi, KSPM menggunakan input dari analisis tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk menentukan secara objektif di mana alternatif strategi. Alternatif strategi, faktor kunci, strategi 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya, analisis kluster. Metode analisis kluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama, homogenitas dari sejumlah kriteria, multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Tujuan analisis kluster. Yang pertama, mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas. Yang kedua, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Yang keempat, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Jenis analisa kluster. Yang pertama, K-means cluster, ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Yang kedua, hierarchical cluster, jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Dukungan bidang infrastruktur terhadap cipta kerja. Apa yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata? Tuliskan jawaban dengan ranking prioritas. Kawasan industri atau kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan aktivitas industri dan pariwisata sangat membutuhkan dukungan infrastruktur bidang PUPR. Kriteria terpadu rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR antara lain fungsi, lokasi, biasanya atau volume pekerjaan, 4 waktu, 5 besar dana atau anggaran. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.